Halo, jadi di sini gue mau sedikit cerita tentang perjalanan gue mempunyai benjolan di sekitar pergelangan tangan kiri, atau biasa disebut juga dengan ganglion. Ini sebenarnya tidak membahayakan, tapi gue tuh ngerasa kalau lagi aktivitas berat suka dapat feedback yang gak enak, entah itu nyeri atau ya yang bikin aktivitas tuh jadi keganggu gitu. Setelah gue searching memang sebenarnya ini tuh nggak membahayakan, bisa dibiarin aja atau kalau ada tindakan pun ya dioperasi kecil. Dan awal-awal tuh gue masih bodo amat gitu, masih kayak ngerasa oh ini cuma karena lagi kecapean aja atau nanti juga hilang gitu. Tapi lama-kelamaan gue tuh kadang lebih sering ngeluhnya ketika gue ngeliat ya ini masih ada lagi benjolannya gitu. Terus tepat di tanggal 5 Oktober kemarin, karena beberapa minggu sebelumnya itu lagi sakit-sakitnya, lagi berasa nyeri banget gitu, akhirnya gue memutuskan untuk periksa ke spesialis bedah. Ketika gue masuk ke ruangan spesialis bedah di salah satu rumah sakit, dokternya nanya kenapa, lalu gue langsung ngasih tangan gue gini, nunjukin ini dok, gue bilang gitu. Oh kata dia, oh mau diangkat, dia ngomong gitu. Terus gue langsung jawab ya oke, boleh kalau misalkan emang itu ada tindakan gitu. Ya udah, dokter langsung jawab kayak gitu. Udah, gue nungguin dia nulis. Habis itu gue keluar, langsung disuruh untuk ngurusin ronsen, cek darah dan segala macem. Akhirnya yaudah gue ngurus seharian itu. Setelah itu tinggal nunggu hasil, dan di tanggal 7-nya gue dapet jadwal untuk konsultasi sama spesialis penyakit dalam. Akhirnya gue konsul, cuma diperiksa sambil ditanya-tanya. Dokternya ngomong kenapa gitu, terus gue nunjukin lagi tangan yang ada benjolannya. Dia ngomong oh ini nggak apa-apa, saya juga punya. Terus gue kayak ceming gitu kan, kayak, ya gitu. Terus kamu mau diangkat gitu, tapi udah prepare sampai sejauh ini sih dia. Dokternya ngomong kayak gitu, iya dok, gue bilang gitu. Terus kata dokternya setelah ngeliat hasil cek darah dan hasil ronsen, dia ngomong oh yaudah saya ACC untuk operasi, katanya gitu. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, nggak membahayakan, nggak ada efek apapun gitu. Cuma kalau kamu emang mau diambil ya nggak apa-apa, kata dokternya, it's okay. Ya udah, akhirnya setelah beres konsultasi dari situ, gue dapet jadwal operasi di tanggal 12 Oktober. Nah 12 Oktober itu gue mulai puasa di jam 7 pagi. Lalu jam 8-nya gue udah standby di rumah sakit tersebut. Habis itu gue dapet kamar sekitar setengah 10 kalau nggak salah. Nah nunggu sebentar, sekitar jam setengah 12-an gitu, itu udah mulai prepare untuk infus. Nah yang jadi kagetnya lagi gue, keadaan lagi nggak boleh makan, nggak boleh minum, puasa, itu di infus susah karena katanya terlalu tipis. Pertama di sini ini ada bekasnya, di sini belum bisa. 2 kali itu yang pertama, di sini sama di sini. Terus orangnya bilang, perawatnya bilang tuh yaudah istirahat dulu sebentar ya gitu. Akhirnya keluar, lalu sekitar 15 menitan kemudian masuk lagi dengan perawat yang beda ya. Masuk lagi, dia ngecek lagi tuh ngepel tangan gue, belum dapet juga, masih belum bisa, disentil-sentilin terus. Akhirnya dia nusuk lagi nih, disuntik lagi, nyoba, udah dapat tapi sedikit banget katanya. Terus akhirnya dicabut lagi sama dia, belum bisa juga. Itu berarti udah 3 kali ya. Habis itu dia akhirnya ngecek antibiotik di sini, dan itu tuh perih banget sih rasanya, panas, perih, kayak habis diserpet petasan gitu. Enggak sih, enggak petasan juga, kayak kena minyak goreng lah, perih, panas gitu. Dan itu lama tuh hilangnya. Terus udah di situ udah reda, yang ini dia
dia keluar lagi. Terus sekitar setengah jam kemudian, nggak nyampe setengah jam kemudian tuh ada lagi yang masuk. Ini dokter kayak lebih senior daripada mereka itu. Terus dokternya nanya, ini kenapa kok belum bisa juga gitu, sakit ya tadi gitu. Sebelum dokternya duduk, gue udah nengok ke arah tembok, gue bilang, dok nyeri, gue bilang gitu, pegel. Terus ya iya, bayangin aja dalam waktu yang nggak jauh lo harus dimasukin suntikan terus. Terus akhirnya dicoba sama dokter, nggak lama tuh langsung bisa, alhamdulillah. Dan akhirnya itu berarti suntikan keempat yang untuk infus baru bisa. Ya udah, alhamdulillah tuh langsung. Nah setelah dari situ nggak berhenti tuh nangis, mata udah bengep banget ketika mau diinfus, nggak bisa. Soalnya ngebayangin, ya Allah ternyata mau diinfus aja harus nemu yang pas gitu kan salurannya. Terus ya udah beres diinfus sekitar jam 2-an itu udah prepare rawat untuk tensi segala macam, dan bawa gue ke ruang operasi. Tapi di depan ruang operasi itu masih nunggu karena pasien masih bergantian kan. Terus di situ udah deg-degan aja sih sebenarnya, kayak ternyata gue harus ngelewatin perjuangan ini ya gitu, dengan kelihatan hal yang sepele gitu. Terus akhirnya ingat banget abis azan asar itu gue baru masuk ke ruang bedahnya. Terus turun dari kasur rawat inap, gue dituntun sama suster untuk naik ke kasur operasi yang kasurnya tuh cuma benar-benar seukuran badan doang segini. Terus disuruh tiduran, dan di atasnya itu kan lampu untuk operasi kan terang banget ya. Terus akhirnya karena silau, karena gue menjemin mata aja. Terus juga posisi bantal tuh ada di leher, jadi si kepala tuh agak di bawah gitu kan posisinya. Terus tangan kiri gue di sebelah itu dokternya sambil ngecek si benjolan gitu kan. Terus dokternya ngomong, aduh ini deket banget lagi sama pembuluh darah. Terus gue sambil ngerem nanya, dok ini gimana, aman gak gitu. Terus kata dokternya, iya harus hati-hati, dia ngomong gitu. Yaudah gue sambil berdoa. Terus yang sebelah kanan itu kan tangan infusan. Terus ada dokter yang khusus untuk bius. Sebelumnya emang udah dikasih tahu kalau bakal dibius tidur. Terus dokter yang ngebius nih sambil ngajak ngobrol kan, sekolah udah kelas berapa gitu. Terus gue jawab, udah lulus dok, gue bilang gitu. Terus akhirnya dia nanya-nanya ngambil prodi apa gitu. Terus yang paling terakhir gue ingat percakapan tuh, oh berarti nanti jadi ini ya gitu. Terus udah gue nggak ingat apa-apa lagi dari situ. Terus inget tuh gue suster nepuk terus ngomong, udah ya, udah selesai gitu. Tapi gue kadang masih merem karena silau banget dari lampu yang operasi itu kan. Terus berasa banget dipindahin dari tempat tidur operasi ke tempat tidur yang untuk kamar gue nanti. Kayak berasa dipindahin dek itu, badan tuh berasa nempel ke kasur kan. Habis itu gue dibawa ke kamar lagi, ruang rawat inap, dan gue nggak sadar apa-apa lagi di situ. Terus gue sadar yang bener-bener gue bisa ingat ngerespon itu menjelang maghrib kalau nggak salah ya, menjelang maghrib tuh baru bisa nyambung diajak ngomong tuh. Terus di situ baru merasa tangan gue udah keadaan gini, berasa nyut-nyutannya.
Terus dia tanya berapa lama di ruang operasi, nggak lama, cuma setengah jam gitu. Tapi kok gue sadarnya lama banget gitu. Dan dari situ gue sadar bahwa kayak kita tuh sebenarnya egois banget ya, melihat segala sesuatu tuh cuma dari covernya doang. Melihat hal yang sepele pun kita nggak mikir panjang, ternyata di balik hal sesepele apapun, sekecil apapun tuh ada orang yang lagi berjuang loh, gitu. Kayak sekarang lebih menyadari gue aja sih untuk nggak cepat ngambil kesimpulan ketika orang ngeluh atau ketika orang ngerasa sakit sedikit. Itu kayak ya itu mereka lagi berjuang gitu, lagi berjuang nahan rasa sakitnya, lagi berjuang gimana caranya biar dia tahan, biar dia bisa nggak nampilin bahwa dia lagi kesakitan gitu. Teguran buat gue juga sih sebenarnya untuk tidak terlalu mudah menyimpulkan segala sesuatu dari penglihatan aja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi sebenarnya ya udah aman sih insya Allah, dan semoga aja ini nggak numbuh lagi ya, nggak ngeliat ini. Dan gue juga nggak tahu kalau ditanya ini berapa jahitan, karena gue nggak ketemu dokter lagi setelah itu. Dan nanti Selasa depan gue baru kontrol lagi, dan insya Allah semoga kembali sehat lagi. Terima kasih teman-teman semua atas doanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan, dan selalu dijaga. Amin. Salam.